Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara workshop sembelih halal. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pembina Yayasan Zawiyah atau Ar-Rahman Al-Habib Haidar Assegaf, yang kami hormati Al-Habib Husain bin Solih bin Yahya, yang kami hormati Ketua Yayasan Zawiyah atau Ar-Rahman Kang Rifki Hermawan, yang kami hormati praktisi sembelih halal Kiai Gofar Arif Darmawan, yang kami hormati Kepala Desa Dawan Bapak Abdul Rohiman SSY, yang kami hormati seluruh Dewan Guru Majelis Jalsatul Isnain Ribatul Mustafa Majalengka, serta yang kami hormati para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib dan alim ulama. Acara ini disponsori oleh UD Travel Haji dan Umroh, Klinik Sinar Surya Kertajati, The Brewo Coffee Majalengka, Subur Elektronik Kadipaten, JK Skincare Kalimantan Selatan, Dispemat Kadipaten, Sigana Ayam Majalengka, Rajanya Ayam Goreng dan Bebek Asap, Puncak Jaya Baja Burujul, Mihuhah Kadipaten, Cahaya Diesel Kadipaten, Gardina Sandang Raja Galuh, F Netbook Majalengka, Sambal Bakar Ibu Nur Jatiwangi, Toris Coffee Kadipaten, Adinda Plastik Pasar Kadipaten, Cahaya Kristal Raja Galuh, Fukuseki Adi Jaya Katul Maja, Bank BJB Cabang Majalengka, Bidan Nunik BPM Olen Dawan, TVK Anur Kadipaten, GRR Kaso Kandel, Haji Rona Firmansah, dan seluruh donatur lainnya, baik yang berada di lingkungan Desa Dawan atau umumnya di Kabupaten Majalengka. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengesankan suasana, terlebih dahulu kami selaku pengatur waktu pembawa acara terlebih dahulu akan mengajak kepada seluruh hadirin semuanya agar kita selalu bertambah semangat. Ada yel-yel ketika saya mengucapkan sembelih workshop halal, maka dijawab bismillah Allahu Akbar. Siap? Dites suaranya. Sembelih workshop halam. Kurang kompak. Workshop sembelih halal. Workshop sembelih halal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada yang terhormat Kang Rifki Hermawan. Disilahkan. Jadi dulu yang tadi workshop sembelih halal, kurang tarik. Workshop sembelih halal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, dua guru kita yang sudah hadir di depan kita semua. Ada ad-da'i ilallah Al-Habib Haidar bin Segaf bin Abdullah As-Segaf selaku pembina Yayasan Zawiyah atau Ar-Rahman, dan juga guru kita semua ad-da'i ilallah Kiai Gofar Arif Darmawan selaku pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Kadipaten, sekaligus praktisi jurus sembelih halal yang ada di Kadipaten.
Yang saya hormati juga aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Dawan, Bapak Abdul Rahiman Baihaqi SSY beserta staf jajaran pemerintahannya, dan juga yang saya hormati seluruh Dewan Guru Jalsatul Isnain Majelis Ribatul Mustafa Majalengka yang saat ini masih berada di perjalanan, dan yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para tetamu undangan, baik yang berada di lingkungan Desa Dawan ataupun yang berada di luar Desa Dawan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah memudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir dalam acara yang sangat bermanfaat ini, mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, pelaksanaan ibadah kurban. Maka dari itu, inilah wujud kecintaan kami kepada syariat Islam. Kami mengadakan kajian khusus untuk menopang, menjembatani bagi para penyembelih yang kebetulan belum bisa menyembelih agar bisa belajar. Adapun yang sudah profesional, tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya yakin di sini ada yang udah jago nyisit, ada yang udah jago nyembelih, tapi tidak ada salahnya jika kita terus belajar lagi. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kepada para peserta di acara workshop sembelih halal yang diadakan oleh Yayasan Zawiyah atau Rahman. Mohon tepuk tangan terlebih dahulu. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada intannya Mekah, mutiaranya kota Madinah, Nabi kita yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kita kepada umatnya yang mengharapkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya berdiri di tempat ini tak lain mewakili daripada Yayasan Zawiyah atau Rahman, yang mana guru kita Al-Habib Haidar Assegaf mengamanatkan kepada saya agar menjadi ketua pelaksana. Sebetulnya Al-Fakir sendiri belum merasa pantas untuk dijadikan ketua pelaksana, karena Al-Fakir pun sama, masih tahap belajar. Untuk itu mohon maaf jika kami semua yang ada di jajaran panitia barangkali dari segi tempat ataupun jamuan belum bisa menghargai atau menghormati para tamu undangan dan peserta sebagaimana mestinya. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga di acara yang mulia ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang insya Allah kita akan praktekkan sendiri di kampung masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya selaku ketua panitia pelaksana pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur baik dan juga sponsorship yang telah mensukseskan acara ini. Di antaranya ada UD Travel Haji dan Umroh, ibadah lebih mudah bersama UD Tur Majalengka. Ada klinik Sinar Surya Kertajati, solusi berobat keluarga Anda. The Brewok Cafe Majalengka, Subur Elektronik Kadipaten, JK Skincare Kalimantan Selatan, Dispi Merchandise Kadipaten, Sigana Ayam Majalengka, Rajanya Ayam Goreng dan Bebek Asap, Puncak Jaya Baja, Burujul, solusi baja terbaik untuk bangunan rumah Anda. Mie Huha Kadipaten, Rajanya mie pedas, Cahaya Diesel Kadipaten, Gardina Sandang Raja Galuh, F Notebook Majalengka, Sambal bakar Ibu Nur Jatiwangi, Rajanya sambal bakar dan kuliner Sunda. Trois Coffee Kadipaten, tempat ngopinya para habaib. Adinda Plastik Pasar Kadipaten, Cahaya Kristal Raja Galuh, bibit unggul tanaman berkualitas.
Pukuseki Adi Jayakatul, Maja, solusi pupuk tanaman dan penjualan pakan ternak, Bank BJB Majalengka, Bidan Nunik, BPM Olen Dauan, dan juga yang lebih spesial lagi ada salah satu TPQ Ar-Rahman dari Kiroati yang menjadi bagian dari sponsorship acara, GRR Kasokandel, dan juga Haji Rona Firmansyah, serta tanpa mengurangi rasa hormat donatur perorangan lainnya, baik yang berada di lingkungan Desa Dauan atau umumnya di Kabupaten Majalengka. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah mensukseskan acara ini. Kita mengadakan acara ini bapak-bapak dan AA sekalian, alhamdulillah sumping kasepuhan wilujeng sumping. Kita mengadakan acara ini tak lain dari rasa kegelisahan kita yang mana masih banyak di kampung-kampung atau di desa-desa yang mana mereka menyembelih, mohon maaf, pisaunya atau goloknya mintul, kadang goloknya multifungsi, nebang pohon eta, motong domba ku etang-eta keneh bari jeung tos karaktan. Itu hal yang sangat disayangkan, mengingat hewan kurban itu harus kita sayang, harus ada keserawan, kesejahteraan hewan. Bagaimana sih tata cara merebahkan sapi yang bagus, tata cara merebahkan domba yang bagus, tata cara sembelih yang bagus, bahkan tata cara manajemen kurban yang bagus seperti apa? Insya Allah akan kita jelaskan nanti oleh kedua dewan guru kita. Mungkin dari saya selaku ketua panitia sudah dicukupkan sekian karena waktu yang sudah terlalu siang, belum kita praktek sembelih dan lain sebagainya. Untuk itu kembali kami ucapkan terima kasih kepada para tamu, para peserta yang sudah hadir, yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang pesertanya dari Lemah Sugih, Bantarujek, yang mungkin masih dalam perjalanan belum nyampe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan inilah persembahan dari kami, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari segi tempat atau dari jamuan, mohon dimaklum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama adalah materi fikih udhiyah yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al Habib Haidar Assegaf. Kepadanya disilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Para kesepuhan, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh agama, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Kiai Arif Gofar Darmawan, dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz
Ahmad Yani dan juga Bapak Ustadz Kamaluddin dan juga segenap para asatid yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada beliau-beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap peserta acara workshop sembelih halal ini, yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kemanfaatan, sehingga kita bisa terus menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini dengan tujuan untuk mengingat kembali teori yang mungkin pernah kita kaji, teori yang mungkin pernah kita pelajari namun belum sempat kita amalkan atau praktekkan. Maka di sini saya sebagai pembicara untuk mengingat-ingat kembali teori yang pernah terlupakan tersebut. Dan juga tadi juga disebutkan bahwa acara ini adalah sebuah keresahan dan juga sebuah acara yang akan kita praktekkan nanti di hari Idul Adha, yaitu banyak sekali mungkin kita melihat di lingkungan sekitar kita para jagal atau para orang-orang yang memang mereka ahli, mungkin secara praktek, secara sembelih mereka ahli, tapi ternyata banyak teori-teori yang mungkin belum mereka fahami atau belum mereka kenal. Ya, sehingga di sini acara ini diadakan adalah dengan tujuan tersebut. Ya, makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mengharuskan, dan bahkan kata Imam Nawawi telah mewajibkan untuk ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu berbuat baik ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada siapapun, untuk berbuat ihsan kepada siapapun, bahkan sampai kepada hewan sekalipun. Ya. Nah, makanya di lanjutan hadis tersebut, ya, fa idza qataltum, kata Nabi Muhammad SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Membunuh di sini maksudnya bagaimana? Maka kata para ulama yang mengomentari hadis ini, maksud di sini kita membunuh hewan. Ada hewan-hewan yang memang boleh dibunuh. Seperti apa contohnya? Seperti cecak, seperti apa kecoa dan lain sebagainya. Nah, terus cara kita membunuh agar ihsan itu bagaimana? Maka diantaranya kata para ulama, supaya kita membunuh hewan tersebut ihsan, maka bunuhlah dengan sekaligus. Artinya apa? Tidak menyiksa, ya. Apalagi sampai dibakar hidup-hidup, apalagi sampai disetrum dan lain sebagainya. Walaupun memang kita dianjurkan atau diperbolehkan membunuh hewan tersebut, tapi ketika cara kita ini adalah cara yang tidak dianjurkan oleh agama, bisa menjadi dosa. Nah, karena kita harus betul-betul fahami, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk ihsan. Berarti mafhum mukhalafah dari hadis tersebut berarti kalau kita tidak ihsan,
berarti kita berdosa. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut dilanjutkan, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Dan ketika kamu atau kalian, kata Nabi Muhammad SAW, mau menyembelih, maka sembelihlah hewan sembelihan kamu itu dengan baik. Nah, dengan baik itu seperti apa contohnya? Maka dijelaskan di dalam hadis selanjutnya, falyuhidda ahadukum syafaratah. Hendaklah salah satu di antara kalian menajamkan alat sembelih yang akan kamu gunakan. Ya. Wal yurih, bahkan Nabi selanjutnya mengatakan wal yurih dhabihatah, dan hewan sembelihan kamu dibuat nyaman, dibuat betah, dibuat santai. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dari menyembelih dengan bilah atau dengan alat yang tajam itu, maka sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih udhiyah itu disyaratkan memang, ya, kullu syai'in yajrah, ya, alat yang dipakai untuk menyembelih itu kullu syai'in yajrah, segala sesuatu yang bisa melukai, ya. Bahkan sebagian ulama sampai mengartikan melukai itu bagaimana? Seandainya kita pukulkan itu alat, bisa langsung melukai walaupun pelan. Seperti contoh gini, ini kan pelan, gini itu sudah melukai, ini berarti syarat sudah termasuk. Nah, makanya kalau di kita kadang-kadang sembelihan bilah yang kita pakai atau pisau yang kita pakai harus betul-betul dengan tenaga dulu baru bisa tajam. Ini berarti udah nggak ihsan, ya. Makanya kullu syai'in yajrah, segala sesuatu yang bisa melukai itu yang jadi patokan secara pelan-pelan, secara perlahan pun sudah melukai, berarti itu sudah masuk syarat, ya. Nah, makanya inilah penting pelatihan semacam pada pagi hari ini. Karena banyak di luar sana mereka yang mungkin pintar, memang ahli di dalam menyembelih, tapi dengan adanya segala sesuatu yang sudah dianjurkan di dalam syariat, sembelihannya halal, tapi di situ mungkin ada ketidakafdalan, atau bahkan ada sesuatu yang kita tidak sadari ternyata itu berdosa karena kita menyiksa hewan tersebut, ya. Yang akhirnya keberkahan yang seharusnya ada itu menjadi hilang. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, makanya pokoknya kata para ulama di dalam fikih, khususnya di dalam fikih Imam Syafi'i, itu segala yang bisa melukai berarti syaratnya harus tajam, betul-betul tajam. Makanya kalau orang-orang yang suka jualan bilah itu kadang-kadang suka melihat ini bilah sudah tajam atau belum, itu pakai kertas atau pakai tisu. Nah, dilihat dari situ, kalau kelihatan sudah pakai tisu ini walaupun pelan-pelan ini sudah bisa merobek, ya berarti itu udah tajam, ya. Atau bahkan ada lagi sebagian si bilahnya itu diterlentangkan, diarahkan ke atas, terus mencoba pakai daun dijatuhkan. Kalau si daun tersebut terbelah walaupun dengan cara pelan-pelan, berarti itu udah tajam, ya. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad SAW, falyuhidda ahadukum syafaratah, maka tajamkanlah pisau kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar langsung sekaligus kita tidak menyiksa, ya. Kita melihat kalau ada tukang jagal, mohon maaf, orang yang menyembelih itu kadang sampai, kalau kata bahasa Sunda mah dikesek-kesek. Nah, ini walaupun memang sah, tapi ini menyiksa. Makanya bahkan di dalam syarat selanjutnya harus duf'atan wahidah, kalau bisa sekaligus, seret, ya. Mau dengan teori dorong atau tarik, mau didorong yang penting sekaligus, atau tarik sekaligus, itu afdal.
Tapi kalau sampai 2 kali, 3 kali, yang penting masih fauran, langsung, artinya nggak ada jeda, maka masih diperbolehkan juga. Yang tidak diperbolehkan itu sampai berkali-kali, ya, tetap sah, tapi itu menyiksa. Ya. Ada sembelih yang akhirnya membuat tidak sah itu bagaimana? Yang membuat tidak sah, misalkan kita sekali sudah tergores, ternyata masih kelihatan ada, kalau kata bahasa fikih masih ada hayah mustaqirrah, kehidupan si hewan ini masih akan berlanjut sampai beberapa saat. Maka kalau masih ada tanda seperti itu, kita gesek lagi, ini masih dihitung sah. Nah, dihitung tidak sah bagaimana? Dihitung tidak sah kalau misalkan kita sudah 1 gesekan, ya, 2 gesekan, masih terlihat belum mati misalkan itu hewan, tapi ternyata sudah lama mati. Ketika sudah mati dilihat belum memenuhi syarat, 2 saluran ini belum terputus, maka ini tidak sah. Ya, makanya syarat selanjutnya, syarat sembelihan itu bisa menjadi halal kalau 2 saluran ini sudah terputus. Saluran apa namanya? Kalau kata bahasa fikih dikatakan hulqum dan mari, ya. Saluran makan atau minum dan saluran nafas. Ini dua-duanya harus betul-betul terputus. Kalau 1 baru terputus terus mati, ketika dilihat masih ada 1 urat lagi atau saluran lagi belum terputus, maka sembelihan tersebut menjadi bangkai. Ya, bangkai itu apa? Bangkai itu segala sembelihan yang disembelih dengan bukan secara syar'i, itu namanya sembelih yang menjadi bangkai. Ya, jadi bangkai menurut syariat berbeda dengan bangkai seperti yang biasa kita pakai. Kalau bangkai yang biasa kita pakai, bahasa bangkai itu kan hewan yang sudah berhari-hari sampai bau, itu kita sebut bangkai. Tapi menurut syariat yang dinamakan bangkai itu segala sembelihan yang disembelih dengan cara selain cara syara, maka ini adalah termasuk bangkai. Hukumnya haram dimakan. Ya. Nah, makanya ini harus betul-betul kita perhatikan, khususnya mereka orang-orang yang memang sebagai praktisi sembelih halal harus betul-betul diperhatikan. Kemudian di dalam hadis selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan wal yurih dabihatah, dan buatlah hewan sembelihan kamu itu nyaman. Buatlah hewan sembelihanmu itu betul-betul betah. Maka kata para ulama, contohnya seperti apa sih? Contohnya yang pertama, jangan kita mengasah bilah depan hewan. Ya, suka ada kan sebelum menyembelih dia diasah dulu di depan hewannya. Akhirnya membuat apa? Membuat si hewan ini stres, gak nyaman. Makanya banyak kita lihat kalau sudah datang Idul Adha itu video-video viral, ada yang ditendang lah sama hewan kurban, ya kan? Ada yang hewan kurbannya sasah, ya nggak tenang. Karena apa? Karena kita sudah bikin stres terlebih dahulu itu hewan dengan cara-cara yang tidak sesuai atau dengan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian cara untuk membuat nyaman lagi seperti apa? Seperti kita betul-betul diusap-usap lah itu hewan sebelum dipotong, dikasih makan dulu, dikasih minum dulu, pokoknya dibuat nyaman si hewan itu. Dan juga termasuk ihsan juga adalah jangan sekali-kali kita memotong hewan di depan hewan yang lain. Ya, ada beberapa hewan nih yang mau kita potong, ada 5 atau ada 4. Sengaja kita memotong di depan hewan yang lain. Ini juga menyakitkan hewan yang lainnya. Akhirnya yang ada di pikiran hewan, wah berarti abis ini bagian saya nih, ya kan? Gak tenang hewan tersebut. Makanya wajar kalau akhirnya dia berontak. Nah, kemudian termasuk wal yurih dabihatah adalah kita
kasih bacaan-bacaan, ya kan, dikir-dikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam fikih udhiyah, ya, yang namanya hewan sembelihan ini sudah kita tahu semuanya, seperti domba, kambing, ya kan, sapi atau kerbau atau unta. Ini yang diperbolehkan untuk dipotong pada hari Idul Adha. Kalau domba itu usianya berapa? 1 tahun. Kalau domba itu harus 1 tahun. Bahkan sebagian ulama 6 bulan pun sudah diperbolehkan asal sudah tanggal atau punglak. Tapi kalau di bawah 1 tahun, domba ya, di bawah 1 tahun dia belum punglak, maka tidak boleh. Tapi kalau sudah sampai 1 tahun, walaupun belum punglak, sudah diperbolehkan domba. Kalau kambing harus 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, kemudian untuk sapi 2 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk unta 5 tahun. Ya, ini mungkin semuanya sudah tahu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi di dalam fikih udhiyah ini, dianjurkan orang yang mau berkurban itu memotong dengan sendirinya, karena Nabi Muhammad SAW itu setiap mau berkurban beliau langsung turun yang menyembelihnya. Maka kalau kita misalkan aduh Ustadz, saya nggak ada keberanian nih untuk menyembelih, bagaimana? Maka boleh kita wakilkan kepada orang lain di dalam penyembelihan tersebut, tapi kita disunahkan untuk menyaksikan, ya. Karena Nabi pernah memerintahkan kepada anak beliau Sayyidah Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah mau berkurban, itu Nabi memerintahkan orang lain untuk menyembelih, kemudian Sayyidah Fatimah diperintahkan untuk menyaksikan, ya, untuk menyaksikan hewan kurban tersebut. Nah, dan juga hewan yang akan kita potong atau hewan yang akan dijadikan hewan kurban itu ada lagi syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat yang pertama, hewan tersebut harus tidak dalam keadaan buta, ya. Domba, sapi, kambing atau unta itu harus kita pastikan hewan tersebut tidak buta matanya. Kalau buta, walaupun sebelah matanya buta, tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya tidak boleh dalam keadaan pincang, ya. 1 kakinya pincang, atau bahkan 2 atau 3 atau semuanya pincang, apalagi ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, ya. Makanya hati-hati ketika kita menurunkan hewan kurban dari mobil atau dari pick up, itu hati-hati jangan sampai cedera, ya, jangan sampai cedera. Nah, karena ditakutkan nanti si kakinya ini akhirnya cedera, pincang, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh dalam keadaan sakit, ya. Hewan kurban tidak boleh sakit. Kemudian yang terakhir, hewan kurban tidak boleh dalam keadaan gila. Makanya kita harus betul-betul pastikan. Apalagi kalau kita seorang yang punya kambing atau punya domba atau punya sapi, seorang penjual, kita harus betul-betul amanah. Kalau sakit bilang sakit, kalau buta bilang buta. Jangan tos manjing, ya. Ini mah sudah masuk misalkan. Cuman dibilang sudah masuk tapi tidak dikasih tahu ini hewannya sehat atau enggak, ini hewannya tidak dikasih tahu, ya. Kemudian juga tidak boleh cacat hewan kurban. Cacat ini seperti apa? Contoh, telinganya nggak ada 1, nggak ada kupingnya. Ini juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, ya. Walaupun cacat dari lahir, ya. Begitu juga Begitu juga si ekornya misalkan patah atau terputus, ini tidak dianjurkan juga. Nah, makanya harus hati-hati, ya. Tidak boleh kita sembarangan. Yang penting, wah ini kambingnya besar, ini sudah siap untuk disembelih, dia nggak mempedulikan di situ ada cacat atau enggaknya. Nah, makanya ini juga harus menjadi perhatian kita, ya. Kemudian syarat orang yang menyembelih
itu sebetulnya nggak susah, Pak. Kadang-kadang kita suka suudzon terlebih dahulu. Ini kayaknya nggak baca bismillah dulu nih, ya kan? Padahal itu bukan syarat, Pak. Yang jadi syarat wajib itu yang penting dia orang Islam. Ya, di dalam menyembelih syaratnya satu, cuman apa? Orang Islam atau orang ahlu kitab. Ahlu kitab itu siapa? Nasrani atau Yahudi. Tapi Nasrani dan Yahudi ini yang dia masih keturunan orang-orang dahulu. Ya. Bukan Nasrani atau Yahudi sekarang. Nah, maka selain 3 orang ini, sembelihannya walaupun dia baca bismillah, tapi dia orang bukan agama Islam, nggak sah. Nah, jadi sebetulnya mudah saja, mau dia baca bismillah atau enggak, mau si hewan tersebut menghadap kiblat atau enggak jadi masalah. Ini secara sah atau enggak sah ya. Tapi kalau secara keafdalan, kesunahan, yang pertama sunnahnya memang kita membaca bismillah. Kemudian yang kedua, kita menghadapkan hewan kurban dan orang yang menyembelih itu menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, membaca takbir. Dan yang kelima, membaca doa. Nah, ini kesunahan-kesunahan ketika menyembelih. Sehingga kalau ada misalkan kita melihat gening itu Kang Jagal tetap baca bismillah misalkan, tetap sah, Pak. Yang penting apa? Yang penting muslim ya, yang penting Islam. Nah, seperti itu. Kemudian kesunahan-kesunahan yang lainnya, daging kurban ini, kalau kurbannya kurban sunnah, maka yang mu'tamad menurut para ulama ini dibagi 3. Sepertiga buat yang kurban, sepertiga kedua buat orang fakir dan miskin, dan sepertiga yang ketiga buat orang-orang kaya. Loh, emang boleh orang kaya? Boleh, Pak. Ya. Karena kata para ulama, kenapa orang kaya boleh dikasih? Supaya ngasih pelajaran kepada orang kaya, nih kamu juga harus kurban. Seperti itu. Jadi ini menurut mu'tamad di dalam madhab Syafi'i dibagi 3. Yang pertama buat keluarganya atau buat dirinya, yang sepertiga kedua itu buat fakir miskin, dan yang sepertiga terakhir buat orang kaya. Kalau ada orang non muslim gimana, boleh dikasih enggak? Menurut jumhur ulama tidak boleh. Tidak boleh dikasih. Tapi kalau memang ada lagi, menurut sebagian ulama di dalam kitab Majmu' itu dikatakan, kalau memang kita harus memberikan kepada orang yang ada di sekitar kita, misalkan supaya agar mereka akhirnya punya ketertarikan kepada Islam, maka boleh dikasih. Tapi syaratnya apa? Syaratnya orang di sekitar kita, orang fakir atau orang muslim di sekitar kita sudah kebagian semua, baru kita kasih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak-bapak, para asatid rahimakumullah, yang terakhir, larangan-larangan di dalam berkurban adalah, mohon maaf ada yang ketinggalan, kalau kurbannya kurban wajib itu harus disedekahkan semua. Kurban wajib itu seperti apa? Nadar. Kita nadar mau kurban. Nah, misalkan ada peserta di sini, misalkan saya habis ikutan pelatihan, saya nadar misalkan mau menyembelih hewan kurban nanti, maka itu sembelihannya menjadi sembelihan wajib atau kurbannya menjadi kurban wajib, maka wajib disedekahkan semua. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, larangan-larangan di dalam berkurban adalah yang pertama, tidak boleh dijual belikan. Apanya? Seperti kulit, misalkan kulit tidak boleh dijual atau dagingnya dijual. Oleh siapa? Oleh orang yang kurban, ya, oleh orang yang kurban. Kalau misalkan kita sudah sedekahkan, udah kita berikan, kita bagikan si daging atau si kulit dan lain sebagainya sama orang yang mau dijual, itu terserah dia. Tapi orang yang kurban itu tidak boleh menjual, ya. Tidak boleh menjual, kecuali kalau sudah dihadiahkan. Bahkan di dalam sebagian kitab dikatakan haram, ya, sampai haram, dosa, Pak. Nah, kemudian yang kedua, larangan yang tidak diperbolehkan di dalam berkurban adalah tidak boleh menjadikan hewan kurban itu atau sebagian hewan kurban itu menjadikan upah.
Contoh apa? Contoh ada orang yang menyembelih atau orang yang nyisit, dikasih upahnya dengan kulit misalkan. Ya kulitnya kanggo anu nyisit, ya sirahna atau kepalanya buat yang nyembelih, tapi sebagai upah ini tidak diperbolehkan. Terus kalau sudah jadi tradisi gimana dong? Kan biasanya gitu Pak, udah tradisi, adek hulu bogana anu nyembelih, kulit bogana anu nyisit. Nah, kalau sudah menjadi tradisi seperti itu, maka kita ganti akadnya. Akadnya seperti apa? Orang yang nyembelih atau orang yang nyisit kita kasih upahnya berupa uang, Pak. Nah, adapun itu si kepala atau si kulit bilang hadiah, bukan upah, hadiah buat Bapak misalkan. Tapi tetap kita kasih dulu upahnya berupa uang. Berapa biasanya? Kalau berupa uang misalkan sekian, maka setelah itu si kepala atau si kulitnya diberikan atas nama hadiah. Nah, terus yang menjadi persoalan juga yang terakhir, mohon maaf, kalau ada lembaga-lembaga di kita itu kan ada ikutan kurban bersama dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja, tapi harus ingat lembaga itu sebagai wakil. Wakil itu hukumnya seperti orang yang berkurban. Jadi harus ada ijab kabul, Pak. Ya, harus ada ijab kabul. Ketika sekarang si wakil atau si lembaga ini mau memberikan ini dan itu, misalkan kita panitia nih, panitia kurban, ada iya mah kulitna oge, kulit anu orang berkurban, saya mada cuman sebagai panitia, udah saya jual aja, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Karena apa? Karena lembaga itu sebagai wakil, yang namanya wakil itu seperti orang yang berkurban. Ya, jadi itu harus hati-hati juga. Ya, seperti itu kurang lebihnya sedikit pembahasan dari saya untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang mungkin pernah kita pelajari yang sudah terlupakan. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan materinya. Untuk berikutnya, sebelum menginjak kepada materi berikutnya, kepada seluruh panitia agar segera membagikan snack terlebih dahulu. Dan untuk mencairkan suasana, marilah kita dites kembali ya, yel-yel. Siap? Ya. Workshop sembelih halal. Sekali lagi kurang kompak. Workshop sembelih halal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bertempat, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Zaki Klinik Sehati Dawan, UD Travel Haji dan Umroh. Ibadah lebih mudah. Bersama UD Tur Majalengka, Klinik Sinar Surya Kertajati, solusi berobat keluarga Anda, The Brewok Coffee Majalengka, Subur Elektronik Kadipaten, JK Skincare Kalimantan Selatan, Dispe Match Kadipaten, Sigana Ayam Majalengka, Rajanya Ayam Goreng dan Bebek Asap, Puncak Jaya Baja, Burujul Solusi Baja terbaik untuk bangunan rumah Anda, Mie Huha Kadipaten, Rajanya Mie Pedas, Cahaya Diesel Kadipaten, Gardina Sandang Raja Galuh, F Notebook Majalengka, Sambal Bakar Ibu Nurjati Wangi, Rajanya Sambal Bakar dan Kuliner Khas Sunda, Trois Coffee Kadipaten Majalengka, tempat ngopinya para habaib, Adinda Plastik Pasar Kadipaten, Cahaya Kristal Raja Galuh, Fukuseki Adijaya Katul Maja, Bank BJB Majalengka, Ibu Bidan Nunik, BPM Olendawan, TPK Ar-Rahman Kadipaten, GRR Kaso Kandal, Bapak Haji Rona Firmansah, dan seluruh donatur lainnya baik yang berada di lingkungan Desa Dawan atau umumnya di Kabupaten Majalengka. Kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh para donatur. Hadirin yang berbahagia, marilah kita beranjak kepada pemaparan materi yang berikutnya, yaitu materi manajemen kurban yang akan disampaikan oleh guru kita,
kepada yang terhormat Bapak Kiai Gofar Arif Darmawan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim kami sampaikan kepada segenap para guru, para kiai, para asatid, para habaib, wabil khususil khusus guru kita bersama Al-Habib Haidar bin Segaf bin Abdullah As-Segaf. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau, panjang umur, kesehatan dan keistiqomahan, tambah-tambah ilmu dan kemanfaatan untuk kita bersama, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para habaib yang lainnya yang sama hadir di pagi hari ini, para guru, para asatid, para ajengan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatunya tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para asatid, para habaib, Allah menjaganya, memberikan panjang umur, memberikan kemudahan segala urusan, memberikan hasil dalam segala pemaksudan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua kemanfaatan ilmu-ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk semuanya saja kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita sama berharap perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah sababiah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, maghfirah dan ridhonya untuk kita bersama. Khususnya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para guru, para kiai, kaum muslimin, juga teman-teman semuanya, saya ditugaskan untuk memaparkan manajemen kurban atau merealisasikan apa yang telah tadi guru kita sampaikan. Untuk pelaksanaan kurban yang sah, afdol, yang bisa lebih diharapkan pahalanya juga keberkahannya, tentunya tidak bisa terlepas daripada hukum-hukum syariat dalam hal ini terkait fikih. Beliau telah memaparkan guru kita bersama secara garis besarnya. Karena kalau untuk detailnya hukum kurban tentunya membutuhkan waktu yang amat sangat panjang. Mungkin butuh beberapa kali pertemuan baru bisa tuntas untuk membahas detail hukum-hukum kurban. Tapi apa yang beliau sampaikan tadi itu sudah mencukupi untuk dasar kebutuhan kurban kita untuk nyampe target kepada kurban yang maslahat insyaallah. Dan untuk merealisasikan hal yang telah disampaikan tadi memang tidak mudah. Saya secara pribadi itu sering menyaksikan sebelumnya praktik-praktik pelaksanaan kurban yang masih sangat butuh dimanage sedemikian rupa agar bisa terrealisasikan aturan fikih minimal secara garis besar atau yang pokoknya saja. Sehingga terlintas di dalam pikiran kami ketika kami mengadakan kajian, karena di pondok pesantren di majelis kami itu diadakan setiap menjelang Idul Adha itu kajian khusus tentang pelaksanaan kurban. Sampai pada akhirnya kami sengaja menyempatkan diri untuk menyusun sebuah buku sederhana tentang panduan kurban ar-raudhah. Dan alhamdulillah setelah kami susun dan kami contohkan di tempat kami sendiri, banyak di antaranya
tempat-tempat lain yang mengikuti. Tidak ada tujuan yang kami harapkan kecuali bisa merealisasikan setidaknya garis besar daripada aturan fikih. Sebab untuk melaksanakan ibadah kurban itu mungkin di sebahagian orang itu tidak mudah. Harus nabung dulu, harus kumpul-kumpul dana dulu sampai dapat nilai 4 juta, 3.800.000, 3.600.000 atau paling minimnya 3 juta, menyisihkan uang jajannya. Amat sangat disayangkan jika perjuangan untuk mengumpulkan dana tersebut pada akhirnya direalisasikan tidak sesuai dengan aturan fikihnya. Nah, setelah kita sama mengikuti apa yang telah guru kita sampaikan tadi, ini perlu di-manage supaya bisa direalisasikan di lapangan. Makanya sengaja kami beberapa tahun ke belakang itu nyusun sebuah buku seperti ini khusus lingkungan pribadi sebenarnya. Ini supaya mempermudah akad daripada hal-hal yang memang perlu diakadkan. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami untuk bisa mempermudah pelaksanaan kurban di lapangan. Sebab apa? Pertama, bisa membedakan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Karena kurban wajib dan kurban sunnah itu pelaksanaannya dan aturannya ada perbedaan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Kalau kurban wajib itu seluruh dagingnya sampai tanduk dan kaki hewan kurban tersebut tidak boleh sedikit pun si pekurban mudhahi, bahkan orang yang wajib dia nafkahi itu mengambil bagian daripadanya, harus disedekahkan semuanya. Bahkan selain daripada itu harus dipilah, si mustahiknya tidak boleh orang kaya menerima daripada kurban wajib. Ya, ini yang repot para panitia kurban yang membagikan. Ini orang kaya lewat, ini orang miskin kasih orang kaya. Orang yang tidak paham kenapa aku dilewat ini, kan gitu. Ini akan repot. Jadi hewan kurban itu harus bisa dibedakan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Nanti ada keterkaitan panitia jika kurban dilakukan di sebuah organisasi, misal perkumpulan, ya, pondok pesantren, majelis atau masjid, patungan, ya. Nanti ada bab wikalah, wakil antara mudhahi dan si panitia tersebut. Kemudian ada juga akad penyerahan dana, penitipan dana. Kalau bentuknya dana itu akadnya apa? Ya. Kemudian dititipkan juga untuk dibelikan apa? Kemudian ada pembiayaan yang harus ada untuk mendukung lancarnya pelaksanaan ibadah kurban. Akadnya seperti apa? Nah, ini cukup sulit juga. Makanya kami susunkan sebuah akad, bentuknya semacam formulir. Sebenarnya nggak perlu formulir juga sih, cukup dengan ikrar bahasa antara si wakil dan muwakil, ya, atau antara si pekurban dengan panitia. Tapi cukup ribet juga. Simpelnya tinggal tulis, kita terangkan, tanda tangan, udah jadi. Pertama, ini kita sampaikan poin yang pentingnya aja ya. Ada setidaknya 3 hal dalam akad yang perlu diperhatikan. Ini yang sangat penting sekali. Pertama, seputar niat kurban. Nah, niat kurban ini akan terbagi kepada 3 bagian. Kita ulangi. Pertama, hal yang harus diperhatikan ini khususnya kelompok yang mengadakan tabungan kurban nih. Pertama, seputar niat kurban. Nah, niat kurban nanti terbagi 3. Ada hewan sudah berbentuk hewan kurban. Yang kedua masih berbentuk uang. Yang ketiga
akad tentang kirim pahala. Yang pertama masih seputar niat, telah berupa hewan kurban. Jadi kita bawa hewan kurbannya, kita titipkan ke panitia masjid. Saya niat berkurban sunnah. Saya niat berkurban sunnah dengan hewan ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan kepada panitia. Ini niat untuk hewan yang sudah berbentuk hewan ya. Kalau hewannya diarahkan kepada kurban sunnah. Nah kalau ini saya melakukan berniat berkurban dengan hewan ini karena telah dinazarkan, berarti itu kurbannya kurban wajib. Nanti si panitia atau yang wakil itu menjelaskan bagaimana ketentuan kurban wajib. Tidak bisa si pekurban mengambil bagian daripada dagingnya. Dagingnya nanti tidak boleh diberikan kepada orang kaya, termasuk si panitia, karena al wakil kal muwakil. Si wakil itu sama posisinya seperti muwakil. Jadi si panitia itu dia berdiri di atas status si pekurban, maka si panitia sedikit pun tidak boleh itu ngambil daripada daging kurban, termasuk menjual kulitnya, termasuk menjual kepala kurban dan seterusnya. Kalau korbannya korban wajib nanti, termasuk korban sunnah juga panitia tidak boleh menjual kulitnya nanti ada akadnya. Kalau sudah menjadi adat ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, itu kalau berupa hewan kurban. Nah yang kedua masih berupa uang. Saya menyerahkan sejumlah uang sebesar 4 juta misalnya, sebesar 4 juta kepada panitia sebagai wakil untuk dibelikan hewan ternak layak kurban sunnah. Mengapa saya sampaikan kurban sunnah? Sebenarnya untuk memperoleh pahala perbandingan antara kurban sunnah dan kurban wajib, itu tentunya kurban wajib lebih besar pahalanya daripada kurban sunnah. Hanya kalau dititipkan ke panitia, ini kurban wajib banyak resikonya ya, banyak resiko terutama untuk panitia, ini agak repot ngurusnya ya. Kemudian berupa hewan, untuk diberikan hewan kurban sunnah yang layak, sapi atau kambing misalnya, maka kalau sapi untuk 7 orang nanti disebutkan satu-satunya, kalau domba itu untuk 1 orang misalnya. Kemudian saya mewakilkan untuk meniatkan atau menentukan hewan kurbannya itu untuk saya atas nama saya. Ini niat terkait niat yang kedua. Kalau berupa dana, nanti si panitia punya keleluasaan langkah untuk mentasarufkan dana tersebut kalau sudah ada akad seperti demikian. Nah yang ketiga kirim pahala, berkurban atas nama orang lain. Untuk hukumnya itu sendiri ikhtilaf di antara ulama. Yang kita kirimkan itu bentuk pahalanya. Ada beberapa pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya nanti di buku ini kami jelaskan perbedaannya. Jika mengikuti pendapat yang membolehkan, karena kalau masalah berkurban misal untuk mayit, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi dalam kitab Tausyih itu ketika ahli baitnya, anaknya, cucunya atau saudaranya masih ahli baitnya, keluarganya, itu diperbolehkan tanpa wasiat. Tapi kalau selain daripada ahli baitnya tanpa wasiat tidak diperbolehkan atau tidak sah ya, mengatasnamakan mayit orang lain gitu. Nah ketika ditujukan untuk kirim hadiah, maka diniatkan untuk melaksanakan kurban kalau bentuknya hewan atas nama si anu. Kalau bentuknya dana, uang, menitipkan uang tersebut untuk ditasarufkan kurban atas nama si anu. Nah itu akad seputar niat. Kemudian yang kedua akad wikalah. Diperlukan akad wikalah supaya untuk mempermudah pelaksana, dalam hal ini panitia, ada kebebasan nanti di lapangan untuk melaksanakannya. Perlu diperhatikan akad wikalah.
atau pemberian izin pada panitia. Poin ini nanti dilafalkan oleh dua pihak, wakil dan muwakil, si pekurban dan panitia. Ini sekedar contoh saya. Saya mewakilkan kepada panitia kurban masjid sebagai wakil untuk proses penyembelihan dan pembagian kurban. Terkait pembagian daging kurban, saya mengizinkan atau tidak mengizinkan, silahkan dipilih, pada panitia untuk mendapatkan jatah hewan kurban. Ini izin, diperlukan izin, sebab panitia tidak boleh itu mengambil bagian daripada kurban, karena panitia itu adalah wakil. Nah, lain halnya ketika ada ikrar si mudhahi mengizinkan untuk panitia mengambil bagian daripada daging kurban tersebut. Ya, bahkan di lingkungan kita itu ada berlebihan. Ya, eta si eta mah tah cenah gagawena rada gesit bere 3 gantingan. Ieu jadi masalah. Ieu mah nu garawe ya, ieu mah nu garawe. Anu dibagikeun masa kilo ewang, ai panitia menang 3 kilo ewang. Kalau itu statusnya sebagai upah, itu rusak kurbannya. Ya. Makanya nanti ada akad ujroh. Nah, itu akad ujroh. Sebab kalau saja panitia karena banyak tenaga yang dikeluarkannya kemudian dikasih lebih dari daging kurban tersebut, itu mau nggak mau statusnya ujroh, itu statusnya upah buruhan, betul nggak? Maka itu menjadi nilai jual, berarti ada sebahagian tubuh kurban yang dijual untuk dijadikan ujroh. Jadi tenaga si panitia dibeli dengan daging kurban gitu. Nah, itu tidak boleh. Nanti akan ada solusi karena adat seperti demikian, ya kan? Karena adat seperti demikian. Makanya di sini perlu ada akad wikalah. Ini untuk mengantisipasi terjadi ataupun masuknya pembagian daging kurban itu menjadi ujroh, agar tidak terjadi seperti demikian. Ya. Nah, maka di sini terkait pembagian daging kurban, saya mengizinkan dan atau tidak mengizinkan pada panitia untuk ikut mendapatkannya, mendapatkan bagian. Maka kata si panitia, saya terima sesuai ketentuan tersebut. Nah, ini tentang biaya. Tentang biaya untuk lancarnya pelaksanaan kurban dari awal sampai akhir tentunya memerlukan biaya yang cukup. Maka saya bersedia menyumbangkan uang sejumlah, sebutkan nilainya, untuk kebutuhan tersebut. Adapun selebihnya saya ikhlaskan sebagai infak. Bisik aya leuwihan gitu, kayak kamanakeun eta danana. Akan aitos diakadkeun gitu mah enak, bebas si panitia. Kemudian si panitia menjelaskan secara garis besar tasarruf biaya yang dibutuhkan seperti biaya berkas, transportasi, ujroh pemotongan, menguliti hewan, konsumsi, plastik dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk apa? Untuk menghindari terjadinya upah, menjadikan hewan kurban sebagai upah. Karena apa? Kalau sudah ada akad seperti ini, kemudian dana sudah disiapkan, nanti daging kurban, kulit kurban, kepala kurban yang disedekahkan itu statusnya bukan ujrah. Jadi cukup. Jadi jangan sampai ada bahasa kulit jeung anu nyisit, hulu jeung anu motong. Ya. Kemudian daging engkena jeung panitia 3 ganting, jeung fakir miskin buntutna bae. Erep. Nah, jadi ulah sampaikan gitu. Beda deui lamun tos aya jatahna, ujrohna. Maka seperti itu ya. Sebab bisa oge terjadi gara-gara henteu aya penggontisian dana, akhirnya si panitia repot. Repot kumaha? Henteu aya biaya ujroh penyembelihan, ujroh penyisitan, ujroh konsumsi. Si panitia haus, kopi mana kopi, udud mana udud, beuki udud mah komo. Ya. Anu akhirnya si panitia punya inisiatif sesat nih. Jual we tah, kulitna jual. Dijual, kulit sapi dijual.
menang sabaraha, menang 300.000, belikan ka kopi, belikan ka konsumsi, rusak korbannya. Sebab naon? Kulit dijadikan buru gara-gara gitu. Tapi lamun tos dikondisikan seperti ini maka fa insyaallah segala rupana bisa dianggulangi. Sebenarnya mah nu nyisit dibere kulit bisa, anu motong dibere kepala kambing bisa. Akadnya hadiah bukan ujroh, maka disiapkan dana untuk ujroh, upah. Nih upah penyembelihannya singkat idonya upahna 50.000, hotong teuingeun deui nya 50.000. Upah nyisit salawe bae nya misalkan. Nah, geus digawean tuluy dibere kulit, infak, sedekah, kurban, sah upami kitu keneh ngan beda bahasa, tinggal ikrar. Anu penting pertama, panitia teu meunang ngajual kulit, satungtung teu acan disedekahkeun, dihak milikeun. Beda deui lamun geus di hak milikeun, ya, dihak milikeun ka fakir. Oke, lamun ka fakir dihak milikeun, fakir bebas bade ngajual, bade make dipake bedug ek naon beheug, jual. Ya. Beda deui lamun disedekahkeun ka orang kaya henteu meunang ngajual. Orang kaya mah, ya, bebas. Nu penting panitia ulah ngajual, jeung ulah ngajadikeun buruh atanapi kuliah. Nah itu manajemen seputar pelaksanaan kurban. Mungkin ada tambahan salit kin di lapangan untuk para eksekutor apa saja yang harus disiapkan. Nanti macam-macam pengenalan bilah akan disampaikan oleh teman kami ya. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu pertama mental dalam penyembelihan. Mental yang kuat ya, sudah siap. Itu mental. Yang kedua ini tak kalah pentingnya bilah yang sudah tajam, yang speknya benar-benar sembelihan. Sebab nanti akan dijelaskan mata bilah itu ada yang layak dipakai sembelih, ada yang tidak layak dipakai sembelih. Ada yang full flat, ada yang kompleks, ya, ada juga yang lainnya. Jadi pergunakan bilah yang memang pada tempatnya. Jadi kalau spek sembelihan gunakan untuk sembelihan, jangan dipakai tebas-tebas, rusak. Kalau untuk tebas jangan dipakai sembelihan, akan menyiksa hewan. Harus tajam maksimal, ukuran tajam maksimal yang layak dipakai sembelihan itu sudah bisa puskat di kertas. Kalau dipukulkan ke kertas itu akan terbuka, itu sudah layak. Tapi kalau digesek apalagi dipuskat enggak bisa robek itu kertas, enggak bisa terbelah, maka tidak boleh dipakai sembelihan. Itu akan menyiksa hewan, ya. Jadi minimalnya apalagi kalau udah bisa ditisu enak banget. Itu yang pertama. Adapun minimal alat yang kita bawa untuk para eksekutor itu pertama setelah mental ada, yang pertama adalah bilah yang tajam. Kalau bisa bawanya 2. Ya, kalau bisa bawanya 2 untuk cadangan. Barangkali nanti pas digesek potong, ya, nanti bisa diganti. Aturannya ada panjang, ya. Bagaimana kalau ganti bilah patah kemudian bilahnya maceleng, bisakah diganti? Bisa. Nanti penerangannya khusus, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, minimal 2 ya, atau paling minimalnya 1 bilah yang tajam. Kemudian kalau hewan yang akan dia eksekusi itu ada beberapa hewan, maka sangat dianjurkan bawa asahan. Minimalnya bawa sharpening steel. Barangkali apa? Barangkali ada kekurang maksimalan tajam dalam bilahnya. Sebab apa? Kalau bilahnya untuk spek sembelih itu pasti full flat. Kalau full flat itu pasti mata bilahnya amat sangat tipis. Untuk apa? Untuk tidak terlalu menyakiti hewan. Itu tujuannya. Itu yang sunnah, ya. Nanti kalau bilahnya yang full flat paling enak dipakai sembelih, tapi paling beresiko kalau kena benturan benda keras seperti tulang leher, ya. Pas sampai ditarik atau didorong kena si matanya sampai ke tulang leher, ya kadang-kadang kalau yang baru tuh greget, ya, ngadek-dek, sampai digesek-gesek nyampe ke tulang si mata bilahnya. Nah itu belum layak untuk dipakai penyembelihan yang kedua sebelum di sharpening dulu, ya.
Yang pelengkap itu pakai strofing. Kalau strofing itu bentuk kulit ya, untuk menghilangkan burel. Itu diantaranya. Ini yang paling penting di dalam penyembelihan di lapangan. Nanti macam-macam mata bilah atau jenis bilah nanti dijelaskan oleh teman-teman kami. Dan yang tersedia bilah-bilah yang kami tawarkan di sana itu tidak semuanya spek sembelihan ya. Tidak semuanya spek sembelihan. Nanti sebelum sembelih itu dicoba puskat ke kertas dulu. Kalau di puskat dengan dikesek itu beda. Kalau digesek kena belum tentu dipuskat. Dipuskat kalau kena udah layak dipakai sembelihan ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Masih banyak kekurangan juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat kepada kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadana wa yakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah menyampaikan materinya. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke, yel-yel kembali. Oke, siap? Workshop sembelih halal. Sekali lagi, kurang keras dan kurang kompak. Workshop sembelih halal. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu pengenalan alat bilah dan asah praktis sembelih oleh Kang Beki Mogers. Disilahkan. Wabarakatuh. Kita tes semangatnya nih. Workshop sembelih halal. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenalan alat bilah di lapangan. Kebetulan tertinggal satu sedang dibawa oleh panitia. Sambil menunggu saya akan memperkenalkan beberapa alat bilah yang digunakan saat di lapangan. Bukan persiapan sebelumnya, tapi yang harus dibawa di lapangan. Jadi sekalipun kita bertugas sebagai jagal tahunan alias sangan saukur Idul Adha wae, da puguh ai akekah mah kadang sabulan aya, kadang teu aya, kadang 2 bulan sekali, kadang setahun sekali. Kita menghukuminya pas ketika Idul Adha saja. Saya yakin di sini hampir 99% atau hampir 100% sebagai jagal tahunan. Betul nggak? Sebagai jagal tahunan dipanggil motong kurban domba atau sapi atau kurban bersama di tiap masjid atau majelis ta'lim. Ada 2 jenis alat sembelih. Pertama yaitu alat sembelih tradisional ya, dari bahan baja per, dari baja modern ataupun dari limbah baja lainnya. Terus juga ada satu lagi dari pabrik, pisau pabrik. Tentunya 2 alat sembelih ini sama fungsinya untuk motong leher, cuma ketahanannya yang berbeda. Di samping sebelah kiri saya itu disediakan stand golok sembelih yang sudah standar SKKNI, sudah layak digunakan untuk penyembelihan hewan kurban, dan itu buatan asli Indonesia. Masya Allah, produk-produk kita ini nyampe ke luar negeri, Malaysia, Singapura. Alhamdulillah, guru kita Kiai Gofar Arif Darmawan selaku owner dari Bilah Anak Jagal, penjualannya sampai ke Malaysia. Alhamdulillah, omsetnya Masya Allah untuk bulan sekarang ya. Ada 2 jenis, boleh diminta dipegangin. Oke, ini ada 2 jenis alat sembelih. Bisa dilihat. Ini apa? Golok. Ini golok. Golok tradisional, spesifikasi sembelih. Kan dia jauh. Bahannya dari limbah, di limbah baja. Sedangkan ini pisau pabrik. Lalu apa bedanya pisau pabrik dan juga golok?
tradisional, ya. Golok tradisional itu ada dua tipe. Golok tradisional itu ada dua tipe. Ada yang menggunakan bahan baja modern yang jelas itu tidak akan karat. Ada yang menggunakan limbah. Yang saya pakai bisa ngaca ini, ya. Yang saya pakai ini bahannya HSS, High Speed Steel, bahan dari bekas gergaji batu, gergaji circle, dibuat seperti ini, ketebalannya 3 mili, motif pisaunya Bowie, panjangnya kurang lebih 28 cm. Ini kegunaannya bisa motong domba, bisa motong sapi. Kekurangannya apa? Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya ini pasti karat kalau tidak dirawat dengan baik. Maka dari itu perawatannya itu harus pakai wax atau pakai minyak seperti zaitun ataupun minyak apa? Nusin pakai ngagoreng teh, minyak kelapa. Gunanya apa? Untuk tidak karat. Pasti karat tapi karatnya lama. Nah, ini di saya udah 2 minggu belum karat. Ya, masih bagus, baru diasah. Nah, sedangkan masing-masing dari pisau tradisional atau golok tradisional itu ada yang safety, ada yang non safety. Ada yang pengaman, ada juga yang enggak. Yang saya pakai ini ada pengamannya. Di sini ada dural, gunanya untuk apa? Untuk si jari ini enggak labas ke sini. Dan ini sengaja ditumpulkan, khawatir nanti kalau misalnya kita terlalu gregetan, itu pasti motongnya itu labas, kena tangan, bahaya. Maka dari itu kita membuat duralium semacam ini untuk gunanya apa? Untuk mengaman tuh. Ketahan kan? Jadi ada pengaman. Nah, kalau seandainya pisau pabrikan, nah ini yang saya bawa merek Tramontina, bisa mesen ke Kiai Gopar, ke Ustadz Awong bisa pesen. Ya, ini namanya Pasador. Leuwih herang jeung bisa ngaca. Coba lihat tuh, jigongnya kelihatan pasti. Nah, ini tipenya Pasador, ini tipe strike, tipe lurus bilah, ya. Ini benar-benar safety karena gini, kalau pisau pabrikan itu kegunaannya itu jelas. Jelasnya apa? Mereka itu membuat sesuai fungsi. Ini buat tatakan jempol, ini buat telunjuk, terus handle-nya pun enak digenggam dan tidak karat. 10 tahun kemudian kalau nggak digosok ke batu, bentuknya kayak gini. Walaupun digosok ke batu, asa itu tidak akan karat karena ini bahan bajanya T5, baja modern. Golok tradisional ada yang nggak karat? Ada. Ustadz Gofar punya, itu yang harga 1 juta ke atas, bisa dibeli, ada barangnya di sana ya. Mau harga termurah ada yang di 360.000, ada di sana. Nah, ini baja T5 dari Pasador Tramontina. Selain itu ada dari merek FD, Victorinox, dan juga masih banyak pabrik-pabrikan yang lainnya. Ada 2 tipe jenis bilah. Yang satu tadi apa? Pabrikan, dan satunya lagi tradisional. Apa kegunaan, apa kelebihan pabrikan? Tidak karat, sedangkan tradisional pasti karat, terkecuali golok tradisionalnya itu dari bahan baja modern. Lalu teknis apa sih yang harus di lapangan harus ada? Nah, para penyembelih tahunan minimal kalian harus punya 2 senjata utama selain ini. Bentuknya kecil tapi itu menjaga dan menjamin kualitas ketajaman akan balik lagi. Ini alatnya. 1, stropping kulit. Coba kalau kalian datang ke tukang cukur, mahal kan alat cukurnya? Pernah nggak lihat tukang cukur ngasah pakai batu? Nggak pernah. Ngasahnya pakai kulit, otaknya dipakai.
cerdas. Maka dari itu ketika golok tradisional pun ketika kita menyembelih itu pasti ketajaman 0, sekian persen itu pasti berkurang. Pasti itu berkurang. Sekalipun asahan kita sempurna, sekalipun asahan kita bagus, pasti ketika udah sapi pertama, sapi kedua pasti berkurang ketajamannya. Kumaha carana bisa balik lagi tajamnya 100% tanpa menggunakan batu? Kalian harus punya 2 alat ini. Pertama, stropping kulit. Kedua, sharpening. Sharpening ini ada macam-macam. Kalau bahasa kita apa di sini sebutnya? Kristal ya. Kristal. Ada apa? Ada sharpening, ada honing. Sharpening itu kasar. Kalau honing lembut. Saya bawa 1 sampel aja. Ini sharpening yang kasar. Cara menggunakan sharpening adalah ketika habis diasah pakai batu, udah tajam, udah di stropping kulit, lalu dipakai eksekutor, baru alat ini digunakan. Ketika mau nyembelih, alat ini jangan dulu digunakan karena siogianya pisau ini sudah tajam. Kalau seandainya kita ke batu langsung ke sini, rubah ketajamannya. Kecuali orang profesional yang bisa pakai, bisa dipahami. Jadi sekali lagi saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk mengajari ya, tapi pengalaman saya yang saya dapat waktu ikut pelatihan 3 tahun yang lalu di Jurus Sembelih Halal Indonesia diajarkan seperti ini. Lalu bagaimana sih cara pakai sharpening ini? Nanti saya akan ajak beberapa orang untuk maju untuk praktek langsung cara praktis asah bilah seperti ini. Cara ngasah ini ceritanya udah motong domba atau sapi. Ketajaman berkurang 0 sekian persen. Bagaimana mau balik lagi? Kalian harus punya ini, kristal atau sharpening atau honing. Cara makainya simple. Kebanyakan tukang jagal, mohon maaf, kebanyakan tukang jagal itu ketika nge-sharpening, kalau kalian lihat waktu kurban tuh itu digini-gini. Pernah lihat kayak gitu kan? Rata-rata itu salah. Bukannya tajam, malah hancur bilahna lama kelamaan. Sharpeningnya pun akan terkikis lama-lama, banyak terbentur kalau gini-gini. Nah, itu salah. Padahal nggak usah pakai tenaga. Kalau cara nge-sharpening itu lambat aja kayak gini. Ini posisinya lurus kayak gini. Posisinya lurus, jangan berdiri. Sebenarnya bisa kayak gini, cuma khawatir kena tangan. Itu harus di meja kalau kayak gini. Kalau kita posisi lagi berdiri, sharpening posisinya lurus. Nggak usah miring, nggak miring tapi lurus. Ini bilah yang saya pakai panjangnya 25 cm. Caranya dari ujung bilahnya aja, jangan ke badan. Jangan ke badan. Ambil, karena ini udah tajam. Ya, cuma 0 sekian persen berkurang ketajamannya. Jadi cara pakainya itu ambil ujung bilahnya seperti ini, naikkan kurang lebih 20 derajat saja. Nah, cara ngagosrekna seperti ini, pelan-pelan aja. Ke bawah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak gini. Ini udah betul. Jadi nggak usah rusak. Apalagi kalau minjem kristal ka dia, kristal diinjem kan cara pakai nak itu balik rusak. Nah, maka dari itu senjata utama jagal tahunan tuh minimal harus punya sharpening. Golok udah punya kan masing-masing tuh di rumah. Cara ngasah praktis ketika di lapangan seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Terus saya akan praktekkan dengan pisau yang lain. Ini golok tradisional yang tadi. Ini panjangnya 20 cm. Kalau kesini kan kebentur tangan, bener nggak? Kebentur tak? Gimana cara pakai yang benar? Ke bawah bisa. Pelan-pelan. Tuh. Paham? Kalau udah bisa kayak gini, sambil merem bisa. Tuh. Nggak usah dilihat. Tuh. Nggak akan kena tangan.
Kalau sudah biasa. Faham? Gimana? Kalau ke bawah? Ini ke bawah. Kalau ini. Kalau ke bawah ini harus ada meja. Bentar, mejanya. Saya susah praktekinnya. Ini aja nih. Nih. Bisa dilihat ini anggap kayak meja ya. Ini anggap aja meja. Sama aja. Kalau misalnya di atas, tapi ini beresiko. Ini beresiko. Jangan pakai pisau gede, pisaunya pisau kecil. Sama. Tarik ke belakang. Kayak gitu. Simple. Diambil ujung bilahnya saja. Bisa dipahami? Lalu saya akan memperkenalkan juga dua pisau yang mana kegunaannya untuk seset. Kebanyakan orang itu menggunakan seset pakai pisau tanika. Ada yang tahu nggak pisau tanika? Ada yang tahu nggak? Pisau tanika itu kalian pasti tahu, sering lihat warna merah. Nah itu namanya pisau tanika. Itu sebenarnya pisau paring atau untuk mengkuliti ikan, tapi suka digunakan untuk nyisit, dan itu menjadi favoritnya para jagal, dan itu berpotensi sobek kulitnya karena ujungnya runcing, kecuali orang profesional. Nah kalau lihat tukang ngasah itu sampai habis mata bilahnya ya, nggak bentuknya nggak runcing lagi tapi udah habis mata bilahnya. Nah itu baru yang aman. Saya akan memperkenalkan dua alat sembelih khusus sisit dan juga melepas daging dari tulang alias nurunkan daging. Ini namanya skinning. Pisau skinning. Ini kegunaannya untuk nyisit. Lihat cara orang pabrik bikin pisau itu sesuai fungsi. Mana yang buat nyisit, mana yang buat turunin daging, mana yang buat nyembelih. Kalau kita multifungsi. Kalau kurang panjang nggak puas, benar nggak? Kalau kita orang Indonesia golok, asa kurang panjang, asa kurang pas, tegap. Padahal yang kita potong itu cuma leher. Tapi nggak apa-apa, goloknya panjang nggak apa-apa, bagus. Teknik dorong bagus. Saya pun ada golok di rumah yang panjangnya kurang lebih 40 cm ada. Itu khusus sapi teknik dorong. Nah ini adalah pisau skinning. Bentuknya itu ke atas. Sambil merem nyisit nggak akan sobek karena fungsinya udah jelas buat nyisit, sisit. Nah kalau nyisit kan kayak gitu, betul nggak? Pakainya pisau ini, tapi belum biasa pakai pisau yang merah, boleh, sama aja. Tapi kegunaan untuk menyisit ini menggunakan pisau skinning, lebarnya kurang lebih panjangnya 15 cm atau ukuran 6 inci. Bentuknya udah pas. Pegangannya udah pas. Nah ada juga yang buat nurunin daging yaitu boning. Pisau boning itu adalah pisau yang kegunaannya melepas tulang dari daging. Bahwa mau itu iga, mau itu pas turun daging, enaknya menggunakan pisau ini. Dan pisau ini kelebihannya ibu, ini kan buat nyeset. Kalau buat sembelih kurang enak karena bentuknya kayak gini, kurang enak lah pokoknya mah. Tapi kalau doyan sembelih pakai pisau ini domba masih enak. Tapi ini multifungsi. Kalau kalian pakai pisau skinning ini, boning ini kegunaannya multifungsi. Bisa sembelih, bisa seset, bisa nurun daging. Boning itu kelebihannya kayak gitu. Kalau kalian motong domba pakai pisau yang ukuran 15 cm ini, apalagi yang tanduknya gede, itu enak pakai pisau ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah ini kegunaannya untuk nyisit, ini kegunaannya untuk melepaskan daging dari tulang. Kita kembali ke materi pisau. Selain itu, sebelum kalian sharpening atau sebelum kalian sembelih, ada alat APD, alat pelindung diri. Selain kita pakai sepatu bot sebagai menjaga supaya tidak licin, ada satu alat yang Masya Allah ini bisa membantu kalian.
yaitu sarung tangan anti sayat, yang mana bisa dipakai di tangan kiri, dan saya akan kasih tahu sarung tangannya seperti ini. Seperti ini alatnya, sarung tangannya. Ini dipakai kebanyakan para penyembelih, kadang suka pakai satu, dipakai posisinya di tangan kiri. Gunanya apa? Karena tangan kiri ini pasti akan megang leher. Tangan kiri ini pasti akan megang leher. Khawatir pisau itu akan meleset, tidak apa-apa, karena ini anti sayat. Kita ambil contoh ini aja. Mana? Tuh kertas. Ini pisau udah tajam. Ini pisau udah tajam, beneran nggak bohong. Udah tajam. Pisaunya ini udah tajam, beneran. Ya. Kalau saya giniin, gak luka. Serius. Bukan sulap. Ini pisaunya udah tajam, kan tadi lihat sendiri. Pisaunya udah tajam. Ini saya praktekkan ke tangan, tidak rusak sedikit pun. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar tidak kena sayat. Begitupun juga dengan nyeset. Kalau kena gini kan, tuh, nggak kena apa-apa. Tes lagi ketajamannya. Tes lagi ketajamannya. Masih tajam. Coba saya mau ajak 1-2 orang maju ke depan yang mau belajar cara sharpening. Tapi sebelum saya ajarkan cara sharpening, inilah cara nge-stropping kulit. Jadi yang tadi udah diasah dari sharpening yang barusan gini-gini, itu setelah itu gunanya stropping ini apa? Untuk menjaga kualitas ketajaman. Menjaga kualitas ketajaman dan juga apa? Menghilangkan darah yang tersisa ketika sudah dicuci. Kadang kita kalau nyuci kan pakai air biasa, kadang ada darah yang nempel titik-titik. Itu cara menghilangkannya menggunakan stropping kulit. Selain menjaga kualitas ketajaman, ya, stropping kulit ini juga gunanya apa? Untuk memindahkan sisa-sisa kotoran yang ada di bilah. Lalu bagaimana cara pakainya? Simple. Ini digini, diluruskan ke depan, ininya ke posisi tangannya seperti ini. Ambil mata bilahnya, 1 ke atas, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Habis itu eksekusi lagi sapi berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi apa ini alatnya? Stropping kulit. Yang tadi yang kayak stick, apa namanya? Sharpening atau kristal. Ada 2 jenis, sharpening dan juga honing. Untuk selanjutnya sebelum praktek sembelih, saya akan memberitahukan tata cara menyembelihan yang baik dan benar, mana yang tidak sah, mana yang sah. Bukan tidak sah, bukan dalam arti gugur kurbannya, tapi lebih ke menyiksa hewan kurban. Di sini saya punya 2 video, bisa dilihat. Yang paling ujung, coba paling ujung, di stop dulu, ya, style, bisa. Nah, ini adalah teknik dorong yang digunakan saat penyembelihan di Masjid Asy-Syifa wal Hidayah oleh Gerakan Sembelih Bersyariah, yang mana insya Allah nanti tahun depan kita akan kerja sama beliau mengadakan seperti ini lagi. Style, ini teknik dorong yang baik dan benar walaupun posisi tangan. Nah, tuh, ulangi lagi, 1 kali lagi, DFF. Nah, lihat posisi, stop. Posisi kepala sapi harus nanggah. Ini kan bawah gedebok cawuk ya. Posisi sapi harus tanggah seperti ini. Gunanya apa? Agar si gelambirnya ini
ente ngaragokan saat mencit. Dan kita lihat ketika proses penyembelihan ini teknik dorong itu ditahan menggunakan tangan kiri, walaupun teknik ini sebenarnya berbahaya karena kalau nggak dilewat bisa tangan kirinya bisa enak, tapi kalau pisaunya tajam nggak akan mungkin terluka. Kita lihat style tuh 1 2 3 tuh beres sekali dorong sapi. Kalau udah nyembelih kayak gini stop dulu, itu bagus, tapi satu tarikan, saya ingatkan, satu tarikan atau satu kali dorongan itu adalah jam terbang. Mau 2 kali, mau 3 kali, jangan khawatir, tetap sah, asal cepat, Masalah ini masalah jam terbang. Semakin kalian jago ngasah, semakin terampil kalian menyembelih, maka hasilnya akan seperti ini. Kita kasih contoh teknik tarikan, ada teknik tarikan yang ini A. Nah, ini adalah teknik tarik yang menjadi favorit kalau kita narik. Tuh lihat, posisi gelambirnya ini ditarik pasti, dibenyeng supados enak ketika proses menyembelih. Style. Ini adalah proses tarik sembelih. Nah, stop. Lihat posisinya. Nanti akan dipraktekkan oleh Ustadz Awong ketika pakai gedebor cau ya, praktek sembelih sapi. Lihat, posisi golok itu masuk ke dalam, ke bawah. Seperti ini. Ke sini. Nah, posisinya ke sini. Style. Lalu ditarik oleh 2 tangan, mau 1 tangan mau 2 tangan bisa. Itulah hasilnya. Tata cara menyembelih yang baik dan benar itu pasti kunci utama ada di asahan. Ya, walaupun kalian sebagus apapun goloknya, kalau teknik ngasahnya kurang baik ya hasilnya pun kurang baik. Bisa dilihat lagi soal style, ini adalah teknik tarikan yang mana posisi pisaunya ini dimasukin ke dalam. Tuh, masuk ke dalam, tarik, beres. Insya Allah kita semua bisa seperti itu. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Workshop sembelih halal. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberitahu sembelih domba dulu. Ini domba kayaknya nih. Nah, coba. Nah, ini kambing sudah stop. Lihat posisi gedebok caunya berada di punggung sebelah sini, stel. Dan posisi kepala di tangga. Ini teknik ini yang suka dipakai oleh kawan kita, namanya Zaki Al-Katiri. Dia praktisi sembelih juga. Kalau nyembelih pasti model kepalanya kayak gini, ditanggahin ke atas, style. Nah, seperti ini. Ini stop. Ini bagian dari sunnah. Menginjak tubuh domba itu bagian dari sunnah. Supaya apa? Kalau ini kan praktek mandiri ceritanya. Itu supaya kalau kita nggak dipegang sama orang lain, fungsi kaki ini untuk menahan goncangan tenaga dari domba. Tapi kalau sudah ada yang menangani, yang megangin, ya gak usah diinjak juga. Ini beliau, ustadznya ini mengajarkan. Ini yang nyembelih yang kurbannya langsung. Yang nyembelih yang kurban langsung dibina oleh GSB. Begini cara tata yang baik. Dikasih, tolong diinjak bahunya si domba. Agar apa? Agar tidak gerak. Nanti suatu saat kalau dia nyembelih mandiri tanpa bantuan bisa. Style. Posisi kepala di atas. Nah, stop. 3 jari ini dari rahang menunjukkan apa? Standar sembelih. Jadi diukur sama kita 3 jari dari rahang. 1, 2, 3 nyembelihnya di sini jadinya. Setelah 3 jari itu.
Supaya apa? Supaya bagus kualitas dagingnya nanti. Coba. Dan disesuaikan dengan nafas. Si domba teh disesuaikan dengan nafas orang. Domba narik, orang narik. Domba keluar ke nafas, orang nafas. Agar dagingnya tidak bau. Tes 3 jari. Nah, itu sembelihnya di sono. Lihat, ini teknik dorong. Beres. Pakai pisau segede gini. Tanduk gede. Oke, bisa dipahami? Ini sembelihan yang bagus. Bagaimana sih kalau sembelihan yang nyiksa? Coba Ustadz kita kasih videonya. Ada nggak? Sebentar. Bisa akses YouTube nggak? Oh jangan ini jangan. Sebentar. Oke, sebelum kita ke sembelihan yang kurang baik, inilah cara handling merebahkan sapi. Mohon maaf, masih ada waktu kan? Masih. Persikat. Oke, siap. 1 kali lagi aja. Oke, ini cara teknik handling sapi. Style. Ini teknik barley. Gunanya apa? Supaya kita tidak ngabatak suku baik. Nah, kalau ini lebih mudah. Kalau cara barley kayak gini. Tuh, lihat posisinya. Nah, jadi ke posisi sapinya itu nggak sakit. Mungkin saya akan praktekkan. Ada 1 orang maju ke depan dari panitia. Rizal, maju dulu sebentar. Maju dulu sebentar, mohon maaf. Masukkan ke bagian perut si sapi. Oke. Masuk ke sini, Pak. Nah, di bagian belakang. Setelah ini kan ada unsur tuh. Nah, masuk lagi ke bagian paha belakang. Tapi kan kayak gini. Lagi namanya teknik barley. Ini ketika kita tarik, ini sakit aja. Nah, itu fungsinya. Nah, cara ngababel itu yang tidak manusiawi. Maka dari itu kita ubah. Tata cara mulai melakukan sakit. Bisa dipahami? Cik, karena berhubung waktu yang terbatas nih ya, kayak berhubung waktu yang gak batas, mungkin sekecil itu dulu materi dari saya. Jadi mau belajar lebih lanjut, kalian bisa datang ke DKM Masjid Jami Baitul Iman Jatiraga. Insya Allah akan ketemu sama saya di sana. Saya akan bisa sharing ke kalian semua sampai tuntas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Cik, terima kasih kepada Kang Rifki yang telah menyampaikan pengenalan alat bilah dan sekaligus cara motong hewan kurban. Oke, siap. Istilah. Oke, sekarang yang pakai komando, yang pakai salam apa nih? Salam si alam itu tuh. Sembelih halal. Oke, kita dibantu kemudian dia. Dia dibantu sama MC. Sekali lagi. Oke, sekali lagi saya